persiapan sebelum Idul Adha. Persiapan sholat untuk tanggal 10 itu, pertama, mengenakan pakaian terbaik disertai wewangian. Ya. Hadisnya riwayat Hakim di kitab Al-Mustadrak nomor hadis 7560. 7560. Langsung dari cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan. Ya. Beliau menyampaikan, haddatsana qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'idaini an nalbasa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwada ma najid wa an nudahhiya bi asmana ma najid. Fokus. Telah memerintahkan kepada kami datuk kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakek kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di setiap 2 hari raya, di Idul Fitri, Idul Adha. Apa perintahnya? Ada yang umum, ada yang khusus untuk Idul Adha saja. Di antara yang umum, annal basa ajwada ma najid, untuk mengenakan pakaian terbaik yang kami bisa dapati. Yuk buka. Kalau mau siapkan dari sekarang, itu sunnah. Ingat sunnah. Dan sunnah untuk Idul Adha, ingat 10 hari pertama pahalanya senilai jihad fi sabilillah. Antum pakai pakaian bagus Idul Fitri ada pahala, tapi ketika Idul Adha masuk kategori hadis tadi. Bukan cuma dapat pahala biasa, bisa senilai jihad tuh. Cari pakaian terbaik. Kalau bisa ikhtiar dari hari ini. Bismillah. Ya, tidak harus mahal, yang paling halal. Yang paling halal. Cari yang terbaik, yang paling halal. Bismillah, dapati itu. Kenakan. Wa an natatayyaba bi ajwada ma najid, kenakan wewangian parfum untuk laki-laki. Sunnah. Kalau ingin bertambah lebih, saat mau salat bawa lagi parfumnya. Di Timur Tengah itu biasa. Ya, sampaikan. Dan niat ikhlas dibagi. Ya, sampaikan, pakai, tebarkan lagi, pakai. Setahun sekali pahalanya tinggi. Kemudian, nah ini dia, wa an nudahhiya bi asmana ma najid. Dan Rasulullah SAW memerintahkan pada kami untuk menyembelih berkorban dengan yang terbaik yang mampu kami dapatkan. Caranya begini, ya. Anda punya anggaran berapa? Misal, saya punya anggaran 3 juta. Dari yang 3 juta itu cari yang paling bagus hewan kurbannya. Nanti ada ikhtilaf dari kalangan ulama. Ada yang mengatakan domba, ada yang mengatakan sapi, macam-macam. Yang poin yang paling penting dari yang banyak manfaatnya, ya ada kadang daging manfaatnya. Bagi sementara orang ini nggak makan daging kambing, makannya sapi, ya daging sapi. Maka Anda ikut kepada bagian dari daging sapi. Ada dia makan daging kambing, makan daging sapi misalnya, Anda bisa berkorban, ini lebih bagus yang ini, maka itu yang dimaksimalkan. Dari anggaran yang Anda miliki, berikan yang terbaik di situ. Paham ya? Ya dari sekarang biasanya sudah disampaikan. Sunnah kedua, hadis riwayat Ahmad. Nomor hadis 22.984 di Musnad Ahmad. Sunnah yang kedua, tidak makan terlebih dahulu. Ingat, setelah sholat subuh, kalau Idul Fitri itu sunnahnya makan dulu, untuk menunjukkan bahwa subuh ini beda dengan subuh yang kemarin saat masih puasa. Sekarang harus buka, makanya haram hukumnya puasa. Jelas ya? Untuk Idul Adha, sunnahnya jangan dulu makan. Jelas ya? Sunnahnya jangan dulu makan. Kapan makannya dilakukan? Kita baca hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kulu min udhiyati. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau makan dahulu saat akan menunaikan Idul Fitri. Ba'da subuh makan, berangkat Idul Fitri. Tapi saat Idul Adha beliau tidak makan terlebih dahulu hatta yarji'a. Hatta yarji'a. Hatta harful ghayah, menunjuk pada tujuan, ghayatun. Ya. Misal, ana urid adhhab ila Jakarta hatta al-Istiqlal. Saya pengen pergi ke Jakarta sampai ke Istiqlal. Tujuan paling akhirnya Istiqlal. Jadi kalau sudah ada hatta, ini menunjukkan sampai ke tujuan. Ya. Sampai pulang, tujuannya ke pulang. Dari sholat Id. Jadi kalau sudah selesai sholat, mendengarkan khutbah Idul Adha, Anda pulang. Baru sunnahnya Anda makan. Tapi ingat yang paling menarik adalah dalam kalimat pulang itu diikutkan fi'il mudhari nih. Ini yang paling indah. Ada ya di depan kata kerja aslinya. Yarji'a, hatta yarji'a. Ya ini menunjukkan 3 makna, 3 arti. Kalau dalam bahasa Inggris present, continuous, dan future. Ya. Sekarang, kini, terus berlangsung, continuous, terus, atau future yang akan datang.
Kalau diartikan konteks ini, sampai pulang, bisa diartikan sampai pulang itu dalam konteks pakai ya ini, sekarang sedang pulang. Maksudnya belum sampai rumah nih. Ya, di perjalanan misalnya Anda lapar. Kalau yang penting sudah meninggalkan tempat, di jalan Anda lapar, silakan makan. Tapi kalau antum dari Bekasi sholatnya di Istiqlal, ya belum tentu cepat nyampe rumah. Di jalan misalnya sudah terasa lapar, ya boleh antum makan di jalan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, silakan. Ya, jadi tidak apa-apa bekal misalnya di mobil, kemudian jangan makan dulu sampai selesai sholatnya, dengarkan khutbah idnya, pulang misalnya di jalan sudah mulai terasa. Ya, apalagi misalnya buka siaran radio, status sudah mulai muncul, gambar-gambar bertebaran, sedang makan ketupat, ya, dan sebagainya. Sementara Anda belum nyampe rumah. Ya, miss call sudah banyak, status sudah dibuat. Ketupat hari ini rasanya begitu pahat, ya kan? Antum belum makan, merasa gak enak. Jangan tunggu sampai kemudian nyampe rumah. Boleh sekarang, silahkan nikmati. Yang penting status pulang. Udah selesai. Jelas? Di jalan boleh bekal. Ya, awas jangan dilarang. Anak-anak Anda mungkin ikut ke Istiqlal. Usia 6 tahun, 7 tahun, mah lapar mah, tahannya nak ya. Ini sunnah sampai rumah. Sunnahnya boleh makan. Atau misalnya terus berlangsung, mau dekat ke rumah, lapar banget gak bisa tahan, boleh. Atau sampai di tujuan, sampai di rumah, silahkan makan. Tidak ada masalah. Mana ambil yang paling mudah. Ya, adapun sunnah Nabi kalau bisa dilakukan, ya, hatta yarji'a fayakulu min udhiyatihi, sampai pulang ke tempat tujuan, kemudian yang pertama beliau makan adalah hasil sembelihannya. Hasil sembelihan. Jadi kalau mau makan yang lebih sunnah lagi, pertama kali dicicipi adalah daging hewan kurban yang telah kemudian disembelih dan telah dimasak terlebih dahulu. Ya. Awas jangan salah mengartikan. Anda baca terjemahan, oh Nabi makan adalah hasil sembelihannya. Masya Allah, sunnah Nabi sembelih. Bukan begitu ya, masak dan seterusnya. Paham ya? Nah, jadi sunnahnya jangan dulu makan, begitu Anda lakukan berpahala. Yang kedua, siapkan makanan untuk pulang. Dan kalau bisa, kemudian yang pertama dimakan adalah hasil sembelihan yang telah dimasak terlebih dahulu. Makanya nanti, kenapa disebut udhiyah dari kata duha? Kalau bisa waktu duha itu, mohon izin teman-teman, itu sudah menyembelih. Nanti kita akan lihat bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri agak longgar sholatnya, jam 7 boleh. Karena orang berangkat tuh ada yang makan dulu. Tapi kalau sholat Idul Adha jangan kelamaan. Syuruk tuh udah dimulai sholat. Ya, jadi begitu naik masyrik, lewat satu tombak udah lewat. Ya, kalau sekarang udah 6 lewat 2 menit. 6 lewat 2 menit. Boleh geser dikit 6.15 misalnya. Sunnahnya tuh langsung sholat mulai. Sehingga setengah 7 udah bisa motong. Dari motong ini ada sebagian yang dimasak dan sebagainya, kemudian Anda bisa nikmati. Kenapa disebut udhiyah? Disembeli di waktu duha. Di awal duha itu kalau bisa nyembeli. Jelas ya? Jangan terlampau lama. Anda kerjakan Idul Adha misalnya sholatnya jam 7 itu kelamaan. Nah, itu sunnah. Ya, awas hati-hati, kelihatan sederhana tapi penting. Minas sunnati an takhruja ilal 'idi masyiya. Termasuk sunnah berangkat ke tempat ini dengan berjalan. Berjalan. An Ibnu Umar annahu kana yakhruju fil 'idaini minal masjid fayukabbiru hatta ya'ti al-musalla. Berjalan sambil takbir. Sunnah. Bil takbiran. Ya, tanggal 1 sampai ke tanggal 10 itu boleh bertakbir. Kalau Idul Fitri itu nanti di akhir-akhir dia Ramadan. Begitu sudah selesai akhir Ramadan, maghrib datang, kemudian muncul awal Syawal, Anda bertakbir. Tapi kalau Idul Adha, Anda bisa mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allah. Untuk diri pribadi boleh. Ya, tapi kalau Anda ingin berjamaah macam-macam, ingin lebih keras lagi, silahkan. Kapan waktunya? Saat Anda mulai berangkat itu di awal-awal Idul Adha, setelah sholat subuh, boleh silahkan. Ke tempat sholat, boleh. Itu sunnah. Teman-teman sekalian, saya tegaskan ya sekali lagi. Beribadah di negeri kita, alhamdulillah, itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau kita bertakbir, itu undang-undang menjamin. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dijamin oleh negara. Di takbir bagi kita itu ibadah. Idul Adha itu ibadah. Takbir dalam Idul Adha itu paketnya ibadah. Jadi kalau malam-malam pengen takbir, dijamin undang-undang. Kalau ngelarang takbir, dia melanggar undang-undang. Boleh silakan, hidupkan, ramaikan, itu syiar. Itu syiar, perkenalkan kalimat Allah dengan cara-cara yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan saat berangkat sholat, keluar. Kalau bisa kompak deh.
teman-teman ke satu tempat, kita keluar bareng-bareng. Itu luar biasa syiarnya. Begitu keluar sama-sama, Allahu Akbar, datang ke satu tempat, itu suasana keislamannya akan terasa lain. Saya perhatikan tuh jarang dipraktekkan, keluar biasa aja, bahkan ngobrol. Kamu korban berapa? Sapi. Kamu unta? Masya Allah. Unta dari mana? Unta yang mirip sapi, namanya si unta. Cuma ngobrol nggak ada karuan. Kenapa nggak takbir jalan? Itu sunnah. Pahalanya besar. Pahalanya bisa senilai dengan jihad. Berangkat bareng. Jalan sambil berjalan. Nah, jalan yang dimaksud ini jika tempat sholatnya dekat dengan kediaman antum. Sholatnya di depan sini di lapangan, tinggalnya di sana, jalan. Tapi kalau antum tinggal di Bekasi pengen sholat ke Istiqlal, jangan maksa. Begitu sholat subuh jalan ke Istiqlal, nyampe sana bubar. Tayyib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila al-'idain raja'a fi ghairi at-tariq alladhi kharaja fi. Pulang ngambil jalan berbeda. Misalnya jalan ini dari sini, pulangnya lewat jalan yang lain. Apa faedahnya? Pertama, supaya kalimat takbir menyebar. Semua orang mendapatkan bagiannya. Yang kedua, bagian dari silaturahim, begitu lewat melewati rumah berbeda. Ya, bisa bermusafahah, bisa menyebarkan kebaikan dan sebagainya. Bahkan mungkin tetangga Anda non muslim lewat tebarkan kebahagiaan. Sampaikan, ya. Ajak, ada risalah di dalamnya. Allahu Akbar lewat, salami dia walaupun dengan senyuman, berangkat lagi dan seterusnya. Itu dakwah. Jika memang ada alternatif untuk jalan yang berbeda. Kalau jalannya buntu, jangan maksa. Saya serius. Ini tempat sholat, ini jalan Anda, sini buntu, di tembok begini. Jangan maksa. Begitu selesai mau naik sini, naik tembok. Wow. Apalagi ngapain? Sunnah Nabi. Wah, sunnah Nabi. Dia yang salah, Nabi yang jadi sasaran. Penunaian sholat dilangsungkan di awal waktu, di waktu yang luas dari proses penyembelihan hewan kurban. Jadi tolong dilakukan ya. Dari Jundub inda Ahmad Ibn Hasan al-Banna fi kitab al-Adhahi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yaum al-fitri wasyamsu ala qaidi ramhin wal adha ala qaidi ramhin. Nabi itu kebiasaannya mengimami kami kalau Idul Fitri 2 tombak. Tadi ada jeda. Kalau Idul Adha matahari 1 tombak. 1 tombak itu ukuran salat syuruk. Sekarang jam 6:02 sudah syuruk. Apa itu syuruk? Matahari melewati masyrik. Apa itu masyrik? Tempat terbit. Di begitu terbit, di posisi terbitnya terlarang ibadah. Begitu lewat dari situ pergeserannya disebut dengan isyraq. Posisinya disebut dengan syuruk. Kalau sudah syuruk, itu masuk awal duha. Nabi biasa mengimami di awal duha. Sunnah Nabi, Anda kerjakan persis seperti itu, pahala buat Anda. Jelas ya? Jadi kalau bisa teman-teman DKM untuk Idul Adha, berikan selebaran. Sampaikan kita akan sholat di awal waktu, lebih awal. 6:04 sholat. Selesai, khutbah nggak usah terlampau lama. Ya, 6:30, 6:45 selesai. Begitu selesai, sembelih. 7:04 sembelih. Jam 10 selesai, 11 selesai. Tuntas itu. Bahkan hewan pertama sembelih, sudah selesai masak dan sebagainya, bisa makan lebih awal. Sunnah Nabi. Ya, kelihatan sederhana, tapi ini penting. Dan ini akan berdampak pada bagian-bagian yang lainnya. Dilangsungkan di tempat luas dan terbuka kecuali ada halangan, lapangan. Ya. Karena yang datang bukan cuma orang sholat. Perempuan-perempuan yang haid boleh datang. Walau dia tidak sholat. Maaf ya, walau dia tidak sholat. Kalau nggak punya jilbab, berikan. Bantu. Saya bacakan hadisnya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila al-musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi salat thumma yansarif fa yaqumu muqabila an-nas wan nasu julusun ala sufufihim fa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu an yaqta'a ba'than qata'ahu aw ya'muru shay'in aw amara bihi thumma yansarif. Pertama, Nabi senantiasa memimpin masyarakat menunaikan salat, itu tidak banyak bertele-tele. Ya, mengumumkan, ayo salat, berangkat ke musalla. Musalla itu tempat lapangan luas. Kalau ada kendala, hadis berikutnya dari Abu Hurairah, seperti hujan dan sebagainya, diarahkan ke tempat kemudian yang ada naungannya, seperti ke masjid dan sebagainya. Ingat, yang disebut musalla itu tempat luas. Kalau masjidnya lebih luas daripada lapangan, salatnya di masjid. Misal Masjid Nabawi, Masjid Nabi, lebih luas dari lapangan di sana, maka salatnya di masjid. Masjid Al-Haram lebih luas dibandingkan dengan lapangan yang ada, salatnya di situ. Kalau masjid antum tidak menampung jamaah, ya terlebih ada kalangan yang tidak sholat misalnya yang lain, maka lapangan digunakan. Tapi kalau hujan, maka kembali beralih ke masjid. Jelas? Kemudian Nabi melangsungkan khutbah, kalau ingin memerintahkan sampaikan perintah. Kalau ingin menegaskan larangan, sampaikan larangan, tidak bertele-tele. Setelah selesai beliau tutup dengan salam, kemudian tutup dengan doa, selesai itu baru kemudian bergegas untuk menunaikan penyembelihan. Tahan.
memasang sutrah depan imam ya. Ingat, depan imam sebagai gambaran saf yang tidak boleh dilewati. Itu sudah pernah saya terangkan. Sunnah bersedekah boleh. Ya, sunnah bersedekah. Jadi kalau ada nanti dalam konteks Idul Adha sebelum salat atau setelah salat Anda ingin edarkan kotak infak itu boleh. Sunnah bersedekah ya. Hadis yang disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Thumma atan nisa wa ma'ahu Bilalun fa amarahunna bis sadaqah fa ja'alatil mar'atu tulqi kharsaha wa tulqi sikhabaha. Dalam konteks kemudian beliau berkhutbah, ya ada dalam keadaan tertentu Bilal diperintahkan untuk berputar mengumpulkan sedekah. Ya, maka ada kemudian yang mengumpulkan dengan antingnya, ada pula memberikan kalungnya. Jadi perempuan-perempuan ada yang sampai bersedekah pada saat itu. Jadi sunnah boleh. Di dalilnya kalau ada yang bertanya kenapa ada yang sebelum sholat lewat pakai kantong, ada yang pakai kotak ya. Jalan begini, itu bukan mobil-mobilan tuh, ya jalan geser-geser, bukan begitu. Itu sunnah, ya. Jadi dari sekarang siapkan, boleh Anda kemudian isi. Jangan, tidak perlu tahiyat lapangan, ya jelas ya. Jadi duduk saja, datang langsung duduk. Jelas, kalau ada kotak langsung isi untuk sedekah. Tayyib. Dan pada akhirnya saya ingin sampaikan, insya Allah semua materi yang disampaikan, termasuk hikmahnya. Apa kesan Idul Adha itu? Maaf, terakhir saya ingin tutup sebelum kita berpisah. Ingat baik-baik, setiap datang Idul Adha tidak hanya terkait dengan evaluasi diri, kemudian juga dengan ibadah kurban, tapi ada perbaikan evaluasi keluarga. Pesan saya, tolong Anda cermati kembali tentang perjalanan kisah Nabi Ibrahim dengan keluarganya.